Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Mari kita memulai hari ini akhir pekan kita dengan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita akan membaca Bilangan pasal yang ke-20. Kemudian orang Israel segenap umat itu sampai ke padang gurun Zin pada bulan pertama dan tinggallah bangsa itu di Kades. Disitulah Miriam meninggal dan dikuburkan. Suatu ketika tidak ada air bagi umat itu. Mereka pun berkumpul menghadap Musa dan Harun. Bangsa itu berbantah dengan Musa, katanya, "Andai saja kami binasa pada waktu saudara-saudara kami binasa di hadapan Tuhan. Mengapa kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di sini? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, tempat bukan untuk menabur, juga tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada?" Musa dan Harun meninggalkan umat itu, pergi ke pintu kemah pertemuan dan bersujud. Tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambillah tongkatmu itu, engkau dan Harun saudaramu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya memberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya." Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkan kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, lalu ia berkata kepada mereka, "Dengarlah hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Sesudah itu Musa mengangkat tangannya dan memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Keluarlah air banyak sekali sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, sebab itu kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang kuberikan kepada mereka." Itulah air Meriba, tempat orang Israel berbantah dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Kemudian Musa mengirim utusan dari Kades kepada Raja Edom dengan pesan, "Beginilah perkataan saudaramu Israel. Engkau tahu segala kesusahan yang telah menimpa kami. Nenek moyang kami pergi ke Mesir, dan kami lama tinggal di Mesir. Kami dan nenek moyang kami diperlakukan dengan jahat oleh orang Mesir. Kami lalu berteriak kepada Tuhan, lalu ia mendengarkan suara kami. Ia mengutus seorang malaikat dan menuntun kami keluar dari Mesir. Sekarang ini kami ada di Kades, sebuah kota di tepi perbatasanmu. Izinkanlah kami melewati negerimu. Kami tidak akan melewati ladang-ladang serta kebun-kebun anggurmu, dan kami tidak akan minum air sumurmu. Kami akan berjalan hanya di jalan besar tanpa menyimpang ke kanan atau ke kiri, sampai kami melewati wilayahmu." Tetapi orang Edom berkata kepada mereka, "Kamu tidak boleh melewati wilayah ini, supaya kami tidak keluar menemui kamu dengan pedang." Lalu berkatalah orang Israel kepadanya, "Kami akan berjalan melalui jalan raya. Jika kami dan ternak kami minum airmu, kami akan membayarnya. Kami hanya ingin lewat berjalan kaki, itu saja." Tetapi jawab mereka, "Kamu tidak boleh lewat." Orang Edom pun keluar menghadapi mereka dengan banyak tentara dan kekuatan besar. Ketika orang Edom tidak mau mengizinkan orang Israel lewat di wilayahnya, orang Israel pun menyimpang dari wilayahnya. Setelah berangkat dari Kades, segenap umat Israel sampai ke Gunung Hor. Lalu berkatalah Tuhan kepada Musa dan Harun di dekat Gunung Hor, di perbatasan tanah Edom, "Harun akan dikumpulkan dengan leluhurnya. Sesungguhnya ia tidak akan masuk ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel, karena kamu berdua telah mendurhaka terhadap titahku dekat air Meriba. Bawalah Harun dan Eleazar, anaknya, naik ke Gunung Hor. Tanggalkanlah pakaian Harun dan kenakanlah itu pada Eleazar anaknya, karena Harun akan dikumpulkan dengan leluhurnya dan meninggal di sana." Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Mereka naik ke Gunung Hor di depan mata segenap umat. Musa menanggalkan pakaian Harun dan mengenakannya pada Eleazar anaknya. Harun meninggal di puncak gunung itu, lalu Musa turun dari gunung itu bersama Eleazar. Ketika segenap umat itu melihat bahwa Harun telah meninggal, seluruh kaum Israel menangisi Harun selama 30 hari. Ketegasan Allah. Di Sinai, ketika umat Israel mendua hati dengan patung lembu emas, Allah telah berfirman bahwa angkatan itu, mereka yang keluar dari Mesir, tidak akan masuk ke tanah Kanaan. Kemudian, ketika mereka mendengarkan berita dari 10 pengintai dan menolak masuk ke tanah perjanjian, Allah mengulangi firman itu. Keduanya terjadi oleh ketidakpercayaan umat kepada Allah. Kini, Musa dan Harun
mengalami hal yang sama. Musa diperintahkan untuk mengangkat tongkatnya agar bukit batu itu mengeluarkan air. Namun yang Musa lakukan justru memukul 2 kali bukit batu itu. Meskipun hal itu dipicu oleh perbantahan umat Israel, namun bagi Allah, tindakan Musa adalah sikap tidak percaya pada firman dan kuasanya. Musa dan Harun yang tidak dapat menguasai diri atas desakan umat Israel melawan perintah Allah. Maka Musa dan Harun tidak diperkenankan memasuki tanah Kanaan, sekalipun merekalah yang memimpin Israel keluar dari Mesir. Ketika mereka memasuki Edom, bangsa keturunan Esau, permohonan untuk melintasi wilayah itu ditolak dengan keras oleh bangsa Edom. Mereka mencoba berbicara dengan kesungguhan hati, namun Edom berkeras hati. Mereka pun tidak lagi melawan agar keberlangsungan hidup umat Israel tidak ditumbangkan oleh bangsa Edom. Pun sebenarnya, kemauan mereka untuk melintasi wilayah itu bukan atas firman Tuhan. Sejak semula, Tuhan menetapkan bahwa bangsa itu akan melewati perjalanan yang panjang dan tidak mudah demi memurnikan hati. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, dari sini kita belajar bahwa Tuhan itu Allah yang tegas. Ia menghendaki apa yang difirmankan benar-benar kita lakukan dengan taat, dan apa yang tidak sesuai dengan firman-Nya tidak kita lakukan. Meskipun ada godaan dan cobaan, kita harus belajar untuk lebih menaati firman Tuhan. Hidup tanpa petunjuk dalam firman-Nya adalah gambaran hidup menurut keinginan diri sendiri. Dan itu termasuk dalam sikap tidak percaya pada firman Tuhan. Maka mari sebagai umat-Nya, kerjakan firman-Nya dengan tulus, taat, dan percaya penuh. Allah itu tegas dan menghendaki firman-Nya saja yang dilakukan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sadar bahwa dalam perjalanan kehidupan kami, ada kalanya kami lebih menuruti keinginan hati kami daripada menuruti kehendak Tuhan. Ada kalanya kami melawan firman-Mu dan mengerjakan apa yang bukan menjadi kehendak-Mu. Kami mohon ampun ya Tuhan. Dan biarlah semakin hari kami semakin belajar untuk lebih mengerjakan setiap firman Tuhan dan tidak melakukan apa yang Tuhan larang melalui firman-Mu. Kami memulai hari yang baru ini, akhir pekan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Mohon Tuhan memberkati dan menyertai. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.